Halo Sobat Telset, kalau dengar kata Sharp, apa yang terlintas di otak kalian? Kulkas, mesin cuci, atau AC yang dinginnya sampai ke tulang? Nah, hari ini kita nggak bahas alat rumah tangga, tapi kita bakal bahas Sharp Aquos R10. Ponsel yang mencoba bilang kalau Jepang belum habis di pasar smartphone, terutama smartphone di Indonesia. Dengan harga 10,99999 jutaan, alias 11 jutaan nih, dia masuk ke wilayah berdarah. Di HP ini ada Leica, ada layar ISO 240Hz, tapi ada juga charging yang bikin kita balik ke masa lalu, di tahun 2019. Ini adalah ulasan tentang idealisme Jepang melawan realitas pasar Indonesia. Apakah dia layak menyandang predikat flagship underrated atau enggak? Mari kita ulas Sharp Aquos R10. Soal desain, Sharp gandeng Miyake Design. Hasilnya modul kamera bulat asimetris yang terasa unik atau aneh nih. Tergantung selera kalian. Tapi jujur ini berkarakter banget. Buat model yang collab sama Miyake Design itu finishingnya matte jempolan. Tapi buat unit yang gue pegang ini, dia bukan yang collab-collab itulah. Dia berwarna hitam biasa, bisa kalian lihat sendiri, ini kerasa banget. Sidik jari nempel. Tapi walau begitu, dia tetap rasanya premium terus kokoh. Tapi bentuknya boxy ini agak bikin kita kayak gini tuh agak-agak nusuk gitu ke telapak tangan. Alhasil kalau main game butuh penyesuaian lebih. Soal ketahanan, HP ini punya IP68 dan military grade mil STD 810. Jadi kalau lo nggak sengaja jatuhin ke kolam atau HP-nya kena banting dikit, harusnya aman. Sharp juga ngasih paket penjualan yang lengkap, ada charger, kabel, bahkan ada earphone kabelnya. Di saat yang lain pelit, Sharp masih baik hati memberikan apa yang seharusnya jadi hak kita. Buat layarnya adalah panggung utama dari Sharp R10 ini. Dia pakai panel Pro ISO LTPO OLED. Nama yang panjang tapi intinya layar ini paling mulus di kelasnya. Refresh rate-nya 1-240 Hz. Scroll Instagram berasa kayak seluncuran di atas mentega. Efisiensi dayanya juga luar biasa berkat teknologi ISO ini. Tapi sayang dia nggak ada settingan buat atur refresh rate-nya. Jadi refresh rate-nya adaptif. Buat kecerahannya dia 3000 nits peak brightness. Lo bisa pakai HP ini di bawah matahari terik tanpa perlu memicingkan mata kayak lagi nyari jarum di tumpukan jerami. HDR dan Dolby Vision-nya juga mantap. Sayang resolusinya masih Full HD+. Saat kompetitor lain bahkan di harga 11 jutaan, kompetitornya udah pakai Quad HD. Ayo Sharp, mungkin kalian bisa upgrade di produk selanjutnya. Buat otaknya, dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 1, bukan seri 8. Tapi performanya nearly identical, alias mirip-mirip. Buat RAM-nya, kalian gak usah khawatir. Kalau RAM harganya lagi naik, dia masih pakai RAM yang cukup gede. RAM-nya 12 GB, UFS 4.0 juga buat penyimpanannya, yang bikin multitasking lebih sacet. Menariknya, HP ini masih ngasih slot micro SD. Ini fitur langka yang harus kita lestarikan layaknya badak bercula satu. Buat main game kayak Genshin Impact, bisa dilibas di setelan tinggi. Vapor chambernya juga bekerja dengan baik menjaga suhu. Tapi ya itu tadi, desain boxinya bikin tangan pegel setelah 30 menit eksplorasi Teifat. Performanya dibilang stabil, suhunya terkendali, nggak ada drama throttling yang lebay buat HP ini. Di sektor kamera, HP ini punya kamera yang dikembangkan sama Leica ya. Jadi ya Leica nggak cuma ada di Xiaomi aja berarti di Indonesia. Ada di Sharp juga. Sensornya dia pakai 50,3 megapiksel lensa Hector. Hasilnya bisa dibilang natural, nggak ada warna yang teriak norak. Dynamic range-nya luas, ini kamera untuk lo yang paham estetika fotografi Jepang. Bukan buat lo yang pengen kulit langsung putih licin kayak porcelain secara instan. Kamera depannya juga pakai megapiksel yang sama, yaitu 50 megapiksel. Sudah ada autofocus, jadi bisa bagus buat selfie. Buat video di kamera depannya, itu cuma ngerekam sampai Full HD 30 fps. Halo Sharp, ini tahun 2026. Konten kreator di zaman sekarang itu butuh kamera 4K buat cropping, baik di kamera depan maupun kamera belakangnya. Ini adalah kompromi yang agak menyakitkan buat HP seharga 11 juta.
Buat baterainya dia 5000 mAh. Tergolong awet, Exo sangat membantu. Tapi buat fast chargingnya dia 36 watt. Serius, di saat tetangga sebelah udah sampai 80 bahkan 120 watt, tapi Sharp masih sesantai itu. Alhasil lo butuh waktu lama buat nunggu HP ini penuh. Ini bukan fast charging, ini slowly but surely charging. Buat OS-nya sendiri, sebagai HP Jepang, dia nggak banyak bloatware dan udah pakai Android 15. Pokoknya kalau buat OS-nya terasa aman-aman lah, sepi kayak ya kosong gitu. Dia nggak ada fitur-fitur tambahannya. Tapi kalau buat update OS-nya, dia ngejanjiin sampai 3 kali. Ini juga menurut gua agak kurang, yang mana kompetitor bahkan udah sampai 6 tahun, 5 tahun, dia masih pakai di 3 kali aja. Kesimpulannya, Sharp Aquos R10 adalah ponsel buat lo yang bosan dengan perang spek dan pengen ponsel dengan jiwa. Layarnya juara, kameranya artistik, tapi lo harus sabar soal charging karena belum pakai fast charging sampai di atas 50 watt. Bahkan 40 aja dia nggak nyampe nih ya. Harga 11 juta, worth it buat lo yang cari kualitas Jepang. Tapi kemahalan buat lo yang cari cuma angka di atas kertas. So, gimana Sobat Telset? Silahkan diskusi di kolom komentar. Kalau HP yang kita bahas ini adalah inceran lo, langsung aja kalian cek di keranjang ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Gua Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!